Pengertian pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut Sermerhon, pengambilan keputusan adalah suatu proses yang menghasilkan satu pilihan dari beberapa pilihan alternatif. Ivan Sevcik lebih tegas mengatakan bahwa pengambilan keputusan berpengaruh kuat secara langsung terhadap kinerja individu, yang selanjutnya berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab utama setiap manajer organisasi. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Menurut Meisenberg, proses pengambilan keputusan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap identifikasi. Pada tahap ini, masalah atau peluang dikenali dan dilakukan diagnosis. Masalah yang berat memerlukan analisis yang mendalam dan sistematis, sementara masalah yang sederhana cukup dengan penilaian singkat. Yang kedua ada tahap pengembangan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan sosial dari prosedur standar atau merancang solusi baru. Proses ini bersifat eksploratif, di mana pembuat keputusan hanya memiliki gambaran umum tentang solusi ideal. Yang terakhir ada tahap seleksi. Solusi terbaik dipilih melalui 3 cara. Yang pertama ada berdasarkan penilaian dan pengalaman pembuat keputusan. Yang kedua ada melalui analisis alternatif secara logis dan sistematis. Dan yang terakhir dengan tawar-menawar jika keperluan melibatkan banyak pihak. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama ada posisi atau kedudukan. Nah, dalam rangka pengambilan keputusan, posisi seseorang dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama yaitu ada letak posisi. Nah, dalam hal ini, apakah sebagai pembuat keputusan atau decision maker, atau sebagai penentu keputusan atau decision taker, ataukah staffer. Yang kedua ada tingkat posisi. Dalam hal ini apakah sebagai strategi, polisi, peraturan organisasional atau operasional. Nah, faktor yang kedua itu ada masalah. Nah, masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk terjadi tujuan yang merupakan penyimpangan daripada apa yang diharapkan. Masalah dapat dibagi 2, yaitu menjadi masalah rutin, yaitu masalah yang Faktor yang mempengaruhi keputusan organisasi yang kedua itu ada masalah. Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan daripada apa yang diharapkan. Nah, masalah itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada masalah rutin dan masalah insidentif. Nah, masalah rutin itu masalah yang sifatnya sudah tetap, selalu jumpai dalam hidup sehari-hari. Sedangkan masalah insidentif itu masalah yang sifatnya tidak tetap atau tidak selalu dijumpai. Faktor yang ketiga ada situasi. Nah, situasi itu keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita buat. Faktor itu dapat dibedakan atas 2. Yaitu pertama ada faktor konstan. Nah, faktor konstan itu faktor-faktor yang sifatnya tidak berubah-ubah atau tetap adanya. Yang kedua itu ada faktor yang tidak konstan atau variabelnya itu selalu berubah-ubah dan tidak tetap keadaannya. Dan selanjutnya ada kondisi. Nah, kondisi itu adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, dan kemampuan kita. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan itu adalah hendak dicapai. Nah, baik tujuan perorangan atau tujuan kesatuan dan tujuan organisasi maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau telah ditentukan. Tujuan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan atau objektif. Selanjutnya ada definisi dan tipe kepribadian. Nah, definisi kepribadian itu adalah cara seseorang merasa, berpikir, dan bertindak yang membedakan dirinya dengan diri orang lain. Nah, kepribadian itu terbentuk dari yang pertama ada faktor gen, yang kedua ada pengalaman hidup, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, kepribadian ini berkembang seiring berjalannya waktu dan mempengaruhi bagaimana seseorang ini berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi ada tipe kepribadian. Tipe kepribadian yang pertama ada tipe kepribadian introvert. Nah,
orang introvert itu seperti bata yang sedang dicas saat dia sendiri. Dia lebih suka suasana yang hening dan jauh dari keramaian. Nah, di saat itu, di saat jauh dari keramaian, orang introvert itu seperti sedang mengisi energinya kembali. Nah, orang introvert itu juga suka mengobrol berdua dibanding dengan ngobrol dalam banyak orang. Nah, yang kedua ada tipe kepribadian extrovert. Nah, tipe kepribadian extrovert itu dia berbanding berbalik dengan tipe kepribadian introvert. Nah, tipe kepribadian extrovert itu dia lebih suka di dalam keramaian. Nah, dalam keramaian itu dia seperti energinya seperti dicas kembali dibanding dia sendiri yang sedang merasa galau. Dan orang extrovert itu lebih cenderung disukain banyak orang karena dia suka berekspresi dan tidak terlihat galau seperti orang yang introvert. Nah, tipe kepribadian yang ketiga ada tipe kepribadian ambivert. Tipe kepribadian ambivert itu gabungan dari tipe kepribadian extrovert dan introvert. Nah, ambivert itu kadang dia suka merasa sendiri dan dia lebih suka menjauh dari keramaian. Nah, kadang pula dia juga suka dalam keramaian dan tidak suka sendiri. Nah, orang yang mempunyai tipe kepribadian ambivert itu adalah orang yang sangat fleksibel dan dapat memposisikan dirinya dimanapun. Nah, di sini juga ada apa itu gaya kognitif. Jadi, gaya kognitif ini adalah pola atau cara khas seseorang dalam mengolah atau menyimpan informasi. Atau secara singkatnya, gaya kognitif ini adalah cara berpikir seseorang. Lalu, dalam konteks pengambilan keputusan sendiri, menurut Robin dan Calder pada tahun 2004, mereka membagi pendekatan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengambilan keputusan secara rasional, di mana pengambilan keputusan secara rasional ini didasari oleh fakta, data, dan logika. Sedangkan yang kedua ini adalah keputusan secara intuitif. Pengambilan keputusan secara intuitif, di mana keputusan ini didasari oleh insting, feeling, atau pengalaman pribadi seseorang. Nah, di sini ada juga hubungan kepribadian, gaya kognitif, dan juga hasil keputusan. Ketiga hal ini saling berhubungan karena yang pertama, kepribadian ini dapat membentuk cara berpikir seseorang. Karena kepribadian adalah karakter dasar yang dimiliki seseorang yang dapat membentuk cara berpikirnya. Contohnya, orang dengan kepribadian terbuka cenderung akan berpikir secara kreatif dan juga fleksibel. Sedangkan orang yang terorganisir akan berpikir secara logis dan juga terstruktur. Lalu, yang kedua itu ada gaya kognitif mempengaruhi pengambilan keputusan. Setelah kepribadian ini membentuk cara berpikir seseorang, lalu gaya kognitif atau cara berpikir ini yang mempengaruhi pengambilan keputusannya. Karena cara berpikir ini menentukan bagaimana kita menilai situasi dan juga membuat pilihan. Selanjutnya, riset akuntansi. Riset akuntansi itu gampangnya usaha serius, kritis, dan hati-hati buat kita cari tahu apa kebenaran dan kejadian yang ada di dalam dunia akuntansi. Caranya, kita ngecek dan nguji fakta, kejadian, apapun yang berhubungan sama akuntansi. Proses ini biasanya pakai macam-macam metode. Bisa pakai angka-angka, kuantitatif, bisa pakai cerita, pengalaman, kualitatif, atau bahkan gabungan antara keduanya. Tujuannya biar kita dapat pemahaman baru, kita dapat pengalaman baru, dan bikin pemahaman kita juga tentang praktik akuntansi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian ada berapa tujuan riset akuntansi. Yang pertama, ngeliat apa yang terjadi. Kita pengen ngejelasin fenomena akuntansi yang lagi terjadi di masyarakat atau perusahaan. Misal, kenapa sih banyak perusahaan yang tiba-tiba rugi? Yang kedua, nyari tahu sebab akibat. Kita mau ngejelasin kenapa suatu hal itu bisa terjadi dan gimana variabel-variabel akuntansi itu saling berhubungan. Contohnya, apakah laba perusahaan itu meningkat karena efisiensi biaya atau karena penjualan yang meningkat drastis? Nah, yang ketiga, kita bisa ngeramal masa depan. Berdasarkan data teori yang ada, kita coba nebak atau memprediksi apa yang akan terjadi pada dunia akuntansi nanti. Kayak kalau tren ini terus berjalan, apakah dampaknya pada laporan keuangan perusahaan di masa depan nanti? Nah, yang keempat,
bikin akuntansi lebih baik lagi. Intinya tuh biar akuntansi gak ketinggalan zaman dan bisa terus bantu kegiatan atau praktik-praktik akuntansi di kedepannya nanti. Nah, yang terakhir, yang kelima dan yang gak kalah penting, bisa ngasih dampak positif. Kita pengen hasil riset ini bisa berdampak dan ngasih pengaruh positif ke praktik akuntansi di lapangan. Jadi, praktik akuntansi ini gak asal-asalan karena berdasarkan hasil riset dan pastinya data yang valid, sehingga hasil praktik ini tuh boleh menjadi referensi bagi perusahaan lain di masa depan atau di masa yang akan datang. Selanjutnya ada peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Jadi informasi akuntansi adalah catatan keuangan perusahaan yang isinya tentang pemasukan, pengeluaran, aset, utang, dan laba rugi. Catatan ini penting untuk melihat kondisi dan kinerja keuangan perusahaan serta membantu membuat rencana dan keputusan investasi. Di sini mereka memiliki peran yang pertama sebagai pemberi informasi keuangan, yang kedua sebagai evaluasi kinerja, yang ketiga sebagai alat ukur efisiensi dan efektivitas, yang keempat untuk perencanaan dan penganggaran, dan yang kelima sebagai penentu keputusan investasi. Selanjutnya ada studi kasus mengenai informasi akuntansi. Jadi yang pertama, terdapat perusahaan air minum yang bernama Tirtasari Binjai. Mereka memiliki peran penting karena menyediakan air bersih untuk masyarakat di sana. Mereka memiliki permasalahan internal yang dimana di tengah kebutuhan air yang semakin meningkat, ternyata mereka mengalami peningkatan biaya operasional. Mereka tidak mempunyai sistem informasi akuntansi yang rapi dan akurat, yang berdampak pada pengambilan keputusan penting yang hanya bermodalkan feeling atau perkiraan mereka saja, tanpa ada data yang jelas. Akibatnya, mereka kesulitan mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti mereka tidak mengetahui apakah biaya operasional sebanding dengan air yang sudah disalurkan. Kemudian ketika uang kas boros, mereka susah memprediksi borosnya di bagian mana, apakah karena pipa bocor atau pemakaian listrik. Terus juga mereka kesulitan membuat keputusan investasi, apakah harus membeli alat baru atau melakukan perbaikan saja. Oleh karena itu, dalam kasus ini, jika mereka memiliki sistem akuntansi yang terstruktur dan semua datanya akurat, mereka bisa yang pertama, mengukur efisiensi operasional dengan tepat. Mereka bisa membandingkan nih biaya listrik atau perawatan pipa dengan berapa banyak air yang berhasil mereka distribusikan. Jadi terlihat mana yang efisien dan mana yang perlu dibenahi. Kemudian mereka juga bisa lebih cepat tahu kalau ada pemborosan. Misalnya, mereka bisa lihat perbedaan antara jumlah air yang diproduksi dengan yang berhasil jadi pendapatan. Kalau selisihnya besar, itu bisa menjadi sinyal awal terdapat kebocoran besar atau bahkan pencurian air. Yang selanjutnya ada juga mempermudah pembuatan anggaran dan rencana kerja yang realistis. Dengan data akuntansi yang jelas, manajemen bisa menyusun perkiraan keuangan untuk tahun depan, menilai apakah mereka punya cukup dana untuk investasi, dan menentukan pengeluaran mana yang harus diprioritaskan. Dan yang terakhir, membantu mereka mengambil keputusan strategis yang lebih matang. Intinya, dengan adanya sistem informasi akuntansi yang bagus dan rapi, akan meningkatkan profesionalisme dan efisiensi mereka, supaya bisa terus ngasih pelayanan air bersih yang semakin baik untuk kita semua di desa tersebut.